Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rina Saraswati. Di sini saya akan menjelaskan program metode numerik dengan saya memilih metode bagi dua untuk menghitung fungsi dari fx sama dengan a x pangkat y dikali eksponen x ditambah b per x dikali sin dikali eksponen cx min d min eksponen akar gx ditambah h dikali cos dikali sin jx sama dengan 0. Ini adalah header-header yang saya gunakan sebagai berikut, dan di sini dideklarasikan variabel A, B, C, D, G, H, J, Y, X1, X2, X3, lebar, epsilon, dan selang. Selanjutnya juga dideklarasikan integer I sama dengan 0 dan N. Di sini ada float F, di mana float F ini berfungsi untuk menghitung nilai fx, di mana nilai fx-nya itu ada pada writer ini, yaitu a dikali pow x, y dikali eksponen x ditambah b per x dikali sin eksponen cx min d min eksponen x ke r 3x plus h dikali cos dikali sin jx maksud saya. Selanjutnya nantinya akan ada perintah, yaitu masukkan nilai koefisien a, dan nantinya koefisien A akan disimpan pada variabel A. Begitu juga seterusnya sampai dengan masukkan nilai Y atau koefisien Y dan nanti akan disimpan pada variabel Y. Setelah kita memasukkan koefisien-koefisien yang kita inginkan, maka bentuk persamaannya akan terisi dengan koefisien-koefisien yang kita inputkan tadi. Jadi dengan perintah ini nantinya koefisien ini akan masuk ke dalam fungsi yang telah ada. Maksudnya fungsi yang akan saya cari ini. Selanjutnya ini ada perintah masukkan batas bawah persamaan X1 yang kemudian nanti akan disimpan pada variabel X1 dan masukkan batas atas persamaan X2 yang disimpan pada variabel X2. Nah, program perhitungan ini memiliki dua pilihan pemberhentian. Yang pertama menggunakan epsilon, yang kedua menggunakan iterasi. Dengan perintah if, yaitu apabila pilih ini kita memilih 1 atau epsilon, maka yang dijalankan nantinya adalah masukkan nilai epsilon. Jadi nanti kita disuruh untuk memasukkan nilai epsilon yang kemudian disimpan pada variabel epsilon. Nah, di sini ada perintah if lagi atau fungsi if lagi, di mana jika persamaan bawah dan persamaan atas sudah kita masukkan ke dalam fungsi fx dan diperoleh hasil fx1 dikali fx2 lebih dari 0, maka akan tampil tidak ada akar di antara kedua batas persamaan pada hasilnya nanti, sehingga program akan langsung otomatis berhenti dengan menggunakan perintah sistem pause ini. Namun bila if ini tidak terpenuhi, maka else lah yang akan dijalankan, di mana fungsi else ini nantinya akan menampilkan tabel-tabel perhitungan. Tabel-tabel perhitungannya itu terdiri dari I, X1, X2, X3, Fx1, Fx2, Fx3, selang baru, dan juga lebar. Nah, di sini ada setway. Setway ini berfungsi untuk mengatur spasi pada antar tabel maksudnya. Sedangkan set precision ini berfungsi untuk mengatur berapa banyak angka yang berada di belakang koma. Selanjutnya setelah tabel ini ditampilkan, maka akan maka yang akan dijalankan adalah fungsi do, yaitu untuk fungsi do ini untuk mencari nilai X3, yaitu dengan rumus X3 sama dengan X1 plus X2 dibagi 2. Dan jika di sini ada fungsi if, jika fx1 dikali fx3 kurang dari 0, maka yang akan dijalankan adalah fungsi yang ini. Nah, di mana fungsi ini ada, yaitu x2 sama dengan x3. Ini berarti titik x2 akan digantikan dengan titik x3. Jadi titik x3 ini akan berfungsi sebagai titik x2 pada iterasi berikutnya. Karena titik x2 menggantikan maksudnya titik X3 menggantikan titik X2, maka selang baru yang akan muncul adalah selang AC. Dan untuk menghitung lebar atau error, rumusnya adalah absolut X2 min X1. Barulah akan didapati hasil lebar atau error. Nah, di sini ada fungsi else, yang mana jika if ini tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah else. Di mana di sini ada di fungsi else ini ada X1 sama dengan X3, yang berarti titik X1 digantikan oleh titik X3, yang mana titik X3 ini akan berfungsi sebagai titik X1 pada iterasi berikutnya.
Dan itulah karena X3 ini menggantikan X1, maka selang barunya akan menjadi CB. Dan nilai lebar sama dengan nilai, maksudnya perhitungan lebar sama dengan perhitungan yang tadi, yaitu menggunakan absolut X2 min X1. Nah, di sini ada fungsi I++, yang mana fungsi I++ ini berfungsi untuk terus perhitungan akan dijalankan terus menerus sampai dengan while ini terpenuhi, yaitu nilai lebar atau errornya tidak boleh melebihi nilai epsilon yang kita masukkan. Setelah itu baru program akan berhenti dan akan diperoleh nilai hampiran akarnya yaitu X3 dan juga akan diperoleh banyaknya iterasi yaitu I. Dan di sini selanjutnya ada fungsi else, yang mana fungsi else ini akan dijalankan jika yang pertama tadi if yang pilih sama dengan 1 ini tidak terpenuhi. Jadi fungsi else lah yang akan dijalankan. Nah, maka yang kita akan diperintahkan untuk memasukkan iterasi maksimum yang kita inginkan yang akan disimpan pada variabel n. Nah, untuk perintah selanjutnya itu sama dengan perintah-perintah yang di atas tadi atau rumus-rumusnya sama dengan yang di atas tadi. Hanya saja yang membedakan adalah I++ ini. Jadi perhitungan pada else, pada nilai iterasi akan terus dijalankan sampai I-nya ini tidak melebihi dari nilai iterasi maksimum yang kita masukkan atau I kurang dari N. Nah, setelah itu baru program berhenti dan hampiran akarnya akan ditampilkan, yaitu X3 banyak iterasi yaitu I. Nah, di sini saya menambahkan perintah apakah Anda ingin mengulang kembali ya atau tidak. Jadi, jika memilih iya, maka program akan terus dijalankan. Atau dia akan menggunakan fungsi goto pilih, di mana pilihnya saya letakkan di sini, dipilih. Nah, jika tidak, maka program akan berhenti menggunakan sistem pause. Oke, langsung saja kita running programnya. Di sini kita masukkan koefisien-koefisiennya. Baiklah, diulang dulu. Tadi ada kesalahan. Kita masukkan ya. Ini 1, 2, 1, 3, 2, 1, ini 5, 2. Untuk batas atasnya, untuk batas bawahnya min 1, batas atas 1. Yang pertama ini saya menggunakan epsilon 10 pangkat 5. Dan inilah yang diperoleh. Program dijalankan dan memperoleh hampiran akar yaitu 0,130852 dan banyaknya iterasi sebanyak 18 kali. Selanjutnya saya memilih ya karena saya ingin mencoba menggunakan iterasi. Masukkan koefisien-koefisien yang kita inginkan. Nah, di sini saya memilih 2 yaitu iterasi. Di sini saya memasukkan batas iterasinya 35 kali dan program dijalankan karena I-nya sama dengan 0, maka di sini sampai 34 kali. Jadi diperoleh hampiran akarnya 0,130846 dan banyaknya iterasi adalah 35. Jadi menggunakan epsilon tadi diperoleh 0,130852 dan menggunakan iterasi diperoleh 0,130846. Sehingga selisih antara epsilon dan iterasinya yaitu 0,000006. Jadi iterasi dan jika menggunakan epsilon dan iterasi selisihnya yaitu 0,000006. Baiklah, demikian program ini. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai metode bagi dua untuk menghitung akar dari fungsi yang saya inginkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.